Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM 111910613, kelas manajemen 19 C12 dengan mata kuliah Praktikum Statistik. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu statistik, ya. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan pengertian statistika deskriptif dan statistik inferensial. Nah, untuk statistika deskriptif, untuk penelitian ini hanya menggambarkan keadaan data apa adanya melalui parameter-parameter seperti mean, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya. Nah, pada statistika deskriptif, apa sih yang perlu kita sajikan gitu? Yang pertama, ukuran pemusatan data. Nah, untuk ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah distribusi frekuensi. Ukuran ini cocok untuk data nominal dan data ordinal. Sementara nilai mean adalah ukuran pemusatan data yang cocok untuk data continuous. Ukuran deskriptif lain untuk pemusatan data adalah median atau nilai tengah dan modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk yang kedua, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang sering digunakan adalah standar deviasi. Nah, ukuran penyebaran data ini cocok digunakan untuk data numerik atau continuous. Nah, sementara untuk data kategorik, nilai rank merupakan ukuran cocok. Nah, untuk penjelasan statistika inferensial, penelitian ini proses pengambilan kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah populasi. Penelitian inferensial diperlukan jika peneliti memiliki keterbatasan dana, sehingga untuk lebih efisien penelitian dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit dari populasi yang ada. Nah, untuk penelitian inferensial diperlukan jika peneliti memiliki keterbatasan dana. Jadi untuk dana yang terbatas, penelitian ini ya sangat cocok gitu. Nah, untuk pada penelitian inferensial dilakukan prediksi. Nah, statistik inferensial membutuhkan pemenuhan asumsi-asumsi. Nah, asumsi yang paling awal yang harus dipenuhi adalah sampel diambil secara acak dari populasi. Hal tersebut diperlukan karena pada statistika inferensial perlu keterwakilan sampel atas populasi. Nah, asumsi-asumsi lain yang perlu dipenuhi mengikuti alat analisis yang digunakan. Jika yang digunakan adalah analisis regresi, maka asumsi-asumsi data harus memenuhi asumsi analisis regresi. Nah, itu dia. Nah, untuk slide yang kedua, saya akan menjelaskan perbedaan variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Nah, untuk variabel kualitatif ya adalah variabel yang sulit atau tidak bisa dengan angka. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka, misal keindahan gitu. Variabel penelitian dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif secara mudah bisa diidentifikasi sebagai berikut. Kuantitatif menonjolkan unsur numerik atau angka. Kualitatif menonjolkan unsur deskripsi atau narasi tekstual. Sebenarnya dalam
riset sosial, istilah variabel lebih banyak digunakan penelitian kuantitatif. Riset kualitatif lebih sering menggunakan istilah konsep ketimbang variabel. Di sini kita akan disebut jenis variabel penelitian sebagai digunakan dalam riset sosial, terutama riset kuantitatif. Nah, jadi beberapa jenis, yaitu jenis variabel penelitian. Nah, jenis variabel penelitian yang sering disebutkan adalah ada dua, yaitu variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependent. Berikut penjelasan variabel bebas. Pertama, variabel bebas disebut juga variabel independen. Penelitian sosial selalu melibatkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam hubungan antara variabel, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, yang kedua adalah variabel terikat. Variabel terikat disebut juga variabel independen. Dari penjelasan di atas, kita sudah bisa memperoleh pemahaman bahwa variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Masih dengan contoh di atas, sekali lagi variabel terikat yang bisa diidentifikasi adalah tingkat kebahagiaan rumah tangga. Itu. Nah, untuk slide terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Nah, untuk variabel diskrit adalah variabel yang berupa data, pengkategorian atau pembeda atau pengelompokan jenis tertentu. Biasanya data untuk jenis variabel ini didapatkan dari hasil hitung. Nah, untuk variabel yang bersifat diskrit sering disebut data nominal atau data dikotomi. Misal, data dikotomik 1 untuk kategori benar dan 0 untuk kategori salah. Ada juga yang mengategorikan 1 untuk laki-laki maupun 0 untuk perempuan. Contoh lainnya, misalnya kita memilih 10 dari 15 anak, tetapi kita tidak bisa menyatakan saya membutuhkan 41 dari 2 orang anak. Singkatnya, variabel diskrit adalah variabel yang datanya berupa nilai-nilai bilangan bulat dan nilai-nilai tersebut hanyalah sebagai label sehingga tidak dapat digunakan untuk menghitung. Nah, untuk variabel continuous merupakan variabel yang datanya bisa dioperasikan secara matematika. Data untuk variabel continue didapatkan dari proses mengukur sehingga data tersebut bisa terbentuk pecahan atau dalam bentuk desimal. Misalnya 3,5 meter, nilai 7,5 atau rata-rata 7,0 dan lain-lain. Secara umum, variabel continue memiliki nilai-nilai yang merupakan hasil pengukuran. Contoh dari data untuk variabel ini adalah nilai tes. Nah, ranking, tinggi badan, berat badan, panjang, jarak. Nah, jika dikelompokkan, data untuk variabel continue dapat digolongkan sebagai data ordinal dan interval dan data rasio. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari apa itu statistik. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.